Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bayu Indrajaya dari D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung, Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan satu video, yaitu yang menjelaskan tentang proyek mandiri dari mata kuliah Sistem Kendali Lanjut. Berikut penjelasan yang lebih detailnya. Proyek mandiri dengan judul Sistem Kendali Level Air menggunakan load cell sebagai tugas mandiri pada mata kuliah Sistem Kendali Lanjut yang dibimbing oleh Bapak Ferionika selaku dosen mata kuliah tersebut. Berikut uraian yang akan dibahas pada video kali ini, yaitu tujuan, perencanaan sistem kendali, perencanaan program, perencanaan mekanik, pengujian subsistem, desain kendali, dan realisasi alat dengan gangguan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengimplementasikan dan merealisasikan sistem kendali PID yang telah dipelajari menggunakan perangkat-perangkat penyusun alat pengendali level air menggunakan load cell, dan juga sebagai miniatur alat pengendalian ketinggian permukaan air. Selanjutnya, perencanaan sistem kendali. Dilihat pada diagram blok ini, level air yang diinginkan atau nilai set value akan masuk ke Arduino Uno sebagai controller PID untuk diproses. Kemudian hasilnya akan dikirim ke driver motor untuk memutar pompa air sehingga level air pada tangki akan meningkat. Level air yang sudah meningkat ini merupakan nilai present value. Digunakan load cell sebagai feedback yang berfungsi untuk membandingkan nilai SV dan PV ini agar level air pada tangki sesuai dengan nilai yang diinginkan. Berikut komponen yang akan digunakan yaitu potentiometer sebagai SV, Arduino Uno sebagai controller PID, L298N sebagai driver motor, lalu washer pump atau pompa air sebagai aktuator, load cell, dan HX711 sebagai sensor feedback. Perencanaan program. Pertama, dideklarasikannya parameter-parameter yang akan digunakan, lalu membaca pin start. Jika pin start high, maka proses PID akan dimulai, lalu hasil proses PID ini akan dikonversi dan dikirim ke aktuator untuk memompa air. Jika tinggi air sudah mencapai nilai SV, maka aktuator akan berhenti memompa air. Dan jika belum, proses PID akan tetap berjalan sehingga tetap terjadi pengisian air pada tangki. Perencanaan mekanik. Penampung atau tangki air diletakkan di atas load cell, di mana load cell ini berfungsi sebagai sensor berat. Semakin tinggi level air pada tangki, maka semakin berat airnya. Kemudian air yang berasal dari sumber akan dipompa menggunakan pompa air untuk dikirimkan ke tangki air. Terdapat saluran pembuangan air yang berfungsi sebagai gangguan saat realisasi alat nanti. Ada juga komponen dan bahan-bahan penunjang seperti LCD 16x2, project board, jumper, toples plastik, selang air, dan triplek. Pengujian subsistem akan diuji. Yang pertama adalah potentiometer sebagai set point atau set value. Kemudian kedua adalah washer pump atau pompa air sebagai aktuator. Yang terakhir adalah load cell dan modul HX711 yaitu sebagai sensor feedback. Pengujian potentiometer. Kaki ke-1 dan ke-3 potentiometer dihubungkan ke ground dan 5 volt Arduino. Lalu kaki kedua dihubungkan ke pin input analog Arduino ke 0. Hasil data yang tersedia pada potentiometer ini bahwa saat posisi minimum nilainya yaitu 0 volt, saat sedang 2,5 volt, dan saat maksimum 5 volt.
Hal ini menunjukkan bahwa potensiometer dapat berfungsi dengan baik. Pengujian driver dan washer pump. Pengujian washer pump dilakukan dengan merangkai dan menghubungkannya dengan driver motor L298N. Driver motor dihubungkan pada sumber catu daya sebesar 12 volt dan Arduino untuk mengontrol nilai PWM-nya. Menggunakan potensiometer, maka jika diputar, perputaran pompa air akan semakin kencang. Pengujian load cell. Pengujian load cell dilakukan dengan menghubungkannya load cell dengan pengkondisi sinyal HX711 dengan Arduino Uno. Pertama, dilakukan kalibrasi terlebih dahulu menggunakan beban yang sudah diketahui berat sesungguhnya. Jika sudah dikalibrasi, nilai yang terbaca pada load cell dapat berubah-ubah sesuai berat beban yang telah diketahui. Dilihat pada serial monitor di sebelah kanan bahwa berat benda sebenarnya adalah 30 gram. Dengan menggunakan kalibrasi yaitu sebesar min 400,60, maka load cell dapat mengukur berat tersebut sesuai dengan berat aslinya. Desain kendali. Di sebelah kanan terdapat sebuah respon open loop dari sistem kendali level air menggunakan load cell. Digunakan metode Ziegler-Nichols 1 untuk mencari nilai parameter PID melalui nilai L dan T. Di sebelah kiri terdapat dua tabel, yaitu tabel perhitungan parameter kendali PID dan di bawahnya data hasil desain ZN1. Didapat nilai KP sebesar 67,6, TI 0,82 dan TD 0,2005. Berikut perhitungan secara rincinya. Pertama, panjang respon dicari dengan cara melihat titik garis akhir dikurangi titik garis awal. Didapatkan 22,24 dalam 152 detik. Nilai tersebut harus diubah menjadi waktu real dengan cara 152 dibagi 22,24 menjadi 6,83. Lalu nilai L dengan cara titik garis L dikurangi titik garis awal dikali waktu real. Didapat nilai 0,41. Untuk nilai T dengan cara titik garis T dikurangi titik garis L dikali waktu real. Didapat nilai 23,1. Dua nilai tersebut dimasukkan ke rumus perhitungan parameter PID pada KP yaitu 1,2 T per L, TI 2 kali L, dan TD 0,5 kali L. Realisasi alat. Oke, berikut adalah LCD berfungsi sebagai atau untuk memonitoring nilai SV dan PV. Lalu di sini ada tangki air untuk diisi nanti. Pertama kita berikan logic high kepada pin start. Maka pompa akan bekerja dan nilai air akan terisi pada tangki. Oke, selanjutnya kita ubah nilai SV ini, asalnya 4 cm, kita naikkan kurang lebih menjadi 7 cm. Maka air pada tangki akan terisi setinggi 7 cm dan akan menjaga ketinggian tersebut meskipun ada pipa pembuangan yang terbuka. Kita lihat pada seliar plotter berikut responnya. Nilai PV akan selalu mengikuti nilai SV. Kita ubah lagi nilai SV-nya menjadi 9 cm dan PV akan mengikuti nilai tersebut. Kemudian percobaan selanjutnya yaitu kita menurunkan nilai SV menjadi 8 cm. Nilai PV akan turun secara perlahan. Oke, sekarang nilai SPV sudah sejajar dengan nilai SV. Kita lihat pada LCD juga nanti bahwa nilai SV dan PV sudah sama, dan pada tangki air
Tetap menjaga ketinggiannya setinggi 8 cm.